warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizka. Selamat sore Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Rizka? Alhamdulillah sehat. Sehat? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berarti sekarang sudah lebih baik dari yang kemarin Pak Rizka ya? Ya lumayan. Iya, Ya agak fresh alhamdulillah. sedikit lah. Iya. Eh, Dengar-dengar Pak Rizka ini ada masalah yang ada yang ingin disampaikan. Iya. Apa yang kira-kira Ada ingin Ibu. disampaikan Pak Rizka? Yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana cara menghormati sesama orang itu aja. Ada Begitu. beberapa, iya. Ya itu ada beberapa yang mesti harus di tempat di organisasi lah ya. Di organisasi ini perannya kita bagaimana memperbaiki diri, selalu ingin baik. Namun di satu sisi ada yang ya ingin menginginkan memasang diri bahwa dia menguasai medan lah, padahal awal-awalnya dia hanya melihat tanpa berkreasi seperti itu. Nah, begitu. Namun saya sering sampaikan bahwa kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berpartisipasi, artinya kerjasama seperti itu. Jadi Cuman kalau saya beberapa garis hal bawahi, memang mau ke saya. saya kalau garis bawahi tentang apa yang sedang dihadapi Pak Rizka ini, yaitu kurangnya rasa saling menghormati di tempat Pak Rizka ya. Ada mungkin yang terlalu menonjolkan dirinya, yang ingin menguasai, begitu Pak Rizka? Iya, seperti itu Bu. Namun ada beberapa sih, padahal beberapa orangnya sebenarnya baik, cuman kemungkinan ada kondisi di luar yang tidak sepaham dengan pikiran mereka sehingga dia larutkan dalam organisasi tersebut sehingga imbasnya kepada kami seperti itu. Jadi kira-kira dari ya. Percakapan ini, coaching ini, apa yang Pak Rizka ingin mendapatkan? Ya, saya ingin berbagi pendapat saja, sempat di coach bisa memberikan solusi ataukah saya bisa mendapatkan solusi dari percakapan bersama sehingga ada antisipasi yang saya bisa lakukan. Kalau dikatakan mau menghormati, saya akan menghormati mereka dan dia pun juga saya akan menghormati. Tapi kalau umpamanya tidak ada, ya tetap saya mencari solusi yang terbaik karena saya tidak mau ada keributan ataukah persoalan apapun itu di antara kami dan mereka, seperti itu. Jadi kira-kira perubahan yang seperti apa yang Pak Rizka inginkan? Ada perubahan yang pertama adalah tata krama ketika kita saling berdiskusi, seperti itu. Artinya walaupun bukan orang dituakan, tetapi ketika ada yang bercerita itu adalah ada tata krama saling mendengarkan, saling memahami, berargumen seperti itu. Sehingga jalannya suatu diskusi atau mencari solusi ketika ada pokok permasalahan dalam organisasi itu bisa tepat terselesaikan, tidak terbelit-belit seperti itu. Namun kembali lagi ke kondisi ya, kalau dikatakan egois ya saya tidak pernah mengatakan diriku egois karena saya tetap mencari yang terbaik buat mereka, seperti itu. Jadi menurut Pak Rizka untuk mengatasi tersebut, kira-kira usaha apa yang akan Pak Rizka lakukan agar menciptakan perubahan yang seperti Pak Rizka tadi katakan, adanya saling menghormati. Kira-kira apa yang Pak Rizka bisa lakukan atau akan lakukan agar terjadi perubahan seperti yang Pak Rizka harapkan? Yang saya bisa lakukan tetap mengumpulkan mereka, selalu berdiskusi, itu yang saya harus terapkan, yang selalu saya terapkan. Artinya ketika kita duduk bersama, kita sering bercerita, pasti selalu didapatkan solusi. Namun kembali lagi karena sama-sama saling sibuk, mereka sibuk,
orang lainnya sibuk, sehingga untuk mengantisipasi itu ada trik lain yang saya harus tempuh, yaitu mendatangi rumah mereka. Artinya bertemu langsung, sehingga problematika yang terjadi di dalam organisasi itu tidak nampak lagi, minimal ada pengurangan lah dari kondisi sebelumnya, sehingga sikap saling menghargai kelihatan seperti itu. Iya, jadi Pak Rizka berencana akan melakukan komunikasi dan mendatangi secara individu di rumah mereka atau di Iya, mana secara individu ya. iya Eh, seperti itu, Bu. dari kedua itu dari kedua rencana Pak Rizka itu, apakah masih ada lagi alternatif lain yang Pak Rizka bisa lakukan selain melakukan komunikasi yang baik dan mengunjungi mereka secara individu? Apa ada Yang alternatif lagi hmm, selain itu? yang saya mengantisipasi ketika dia tidak terima saya ketika saya ketemu atau mengajak ketemu, artinya ketika terjadi pembawaan langsung, kita tidak tahu kondisi moodnya orang, apakah dia punya masalah atau seperti apa, apakah dia masih mau menerima ketika saya berkunjung, atau menghubungi dia masih mau menggubris, ataukah seperti apa. Karena niat saya ingin memperbaiki, walaupun saya punya salah, saya harus minta maaf di depan mereka, bisa saya lakukan ketika ada hal-hal yang lain. Tapi yang mengantisipasi sampai saat ini, ketika saya hubungi dan tidak digubris, itu yang jadi problematika, karena kan takutnya dia sibuk seperti itu. Itu yang saya ragukan saat ini. Iya, jadi untuk rencana Pak Rizka ini, kira-kira Pak Rizka akan melibatkan siapa saja dalam melakukan rencana yang Pak Rizka sebutkan tadi? Mungkin Ya, melibatkan siapa ya? saya melibatkan, saya harus mencari teman terdekat dia. Karena pasti teman terdekat dia mengetahui di mana, apa kesibukan dia, kemana dia berada selain dari rumahnya, seperti itu. Jadi ke temannya dulu, lalu saya cerita. Setelah saya cerita, saya dapat solusi. Kalau perlu melalui temannya dia menelpon. Ketika dia ada di rumahnya, taruhlah ada solusi saya dapatkan kapan dia ke rumahnya, kapan dia ada di rumahnya, saya langsung datangi. Seperti itu, enggak menghubungi dia lagi. Jadi saya langsung ke rumahnya setelah saya dapat dari temannya. Iya, jadi Pak Rizka akan melibatkan teman yang akrab dengan yang bersangkutan dan Iya, menggali informasi, misalnya seperti hobinya atau kebiasaannya, iya, begitu Pak Rizka. iya, Iya, ya jadi begitulah. Ya, eh, tentunya dalam melaksanakan rencana seperti itu, pastinya ada tantangan atau hambatan yang akan Pak Rizka temui. Kira-kira menurut Pak Rizka, hambatan-hambatan yang mungkin saja Pak Rizka temui saat melakukan hal tersebut. Kira-kira apa tantangannya Pak Rizka? hambatan yang pertama itulah tadi yang saya bilang, saya katakan bahwa waktu itu, artinya waktu yang tidak tidak sedapat dengan beliau, seperti itu. Itu hambatan pertama. Hambatan kedua, ketika ingin memperbaiki diri, segala bentuk problematika dalam organisasi ketika sudah disampaikan, itu dia tidak terima. Apalagi kan niat saya baik untuk menyatu bersama, seperti itu. Dan hambatan yang ketiga dalam sikap emosional, artinya ada temperamen lah terjadi, mudah-mudahan tidak ada. Seperti jangan sampai terjadi kan, seperti itu. Hambatan ketiga artinya emosional sudah ada, masih ada rasa emosi, masih ada rasa egois. Nah, tapi kalaupun berpikiran secara baik, ya kalau secara manusiawi bijak, orang yang didatangi rumahnya, katanya orang didatangi rumahnya tidak akan mungkin ada emosi terjadi. Pasti Iya, solusi ada ketika didatangi rumahnya. Itu kata orang. iya. Harus Mm. ada pendekatan ya begitu Pak Rizka. Iya, iya seperti itu. Iya. Jadi
eh, jadi seperti Pak Rizka kan sudah tahu apa yang harus Pak Rizka lakukan. Kira-kira komitmen apa yang Pak Rizka buat untuk menjalankan komitmen tersebut, rencana aksi? Rencana saya ketika ini kan dalam organisasi paling kan secara individu ada kekuasaan yang akan timbul. Kalaupun nantinya harus lensa dari suatu organisasi, saya siap. Artinya saya relakan segalanya demi menjaga kebaikan atau kebersamaan sebagai seorang manusia. Dan karena saya tidak mau cari musuh, saya tidak mau cari masalah, karena masalah sudah banyak. Jadi kalaupun nanti dalam organisasi semuanya hilang, tidak apa-apa, saya relakan demi demi sikap kekeluargaan itu utuh kembali seperti itu. Jadi tadi Pak Rizka sudah menemukan beberapa solusi ya, solusi yang bisa Pak Rizka lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami atau dihadapi oleh Pak Rizka. Menurut Pak Rizka, kira-kira kapan Pak Rizka akan mengadakan tindak lanjut artinya melakukan rencana Pak Rizka itu? Ya, secepat mungkin setelah mendapatkan petunjuk dari teman yang saya carikan informasi. Hari ini pun ketika saya dapatkan informasi, hari ini pun saya berangkat. Yang penting informasi terakhir yang saya dapatkan, karena berapa kali saya sudah hubungi tidak ada solusi dari yang saya lakukan. Jadi kemungkinan dari rekan kerja, rekan sahabat, teman karib mudah-mudahan ada dalam waktu dekat sehingga semuanya bisa selesai tepat waktu. Gitu. Ya, jadi langkah pertama yang akan Pak Rizka lakukan adalah menghubungi teman yang bisa membantu Pak Rizka ya, Iya, bisa membantu Pak seperti itu. Rizka. Iya. Iya. Setelah itu misalnya sudah ada komunikasi dengan teman yang akan membantu Pak Rizka, selanjutnya apa yang akan Pak Rizka lakukan? Ya, menyerahkan segalanya sepenuhnya sama teman. Artinya apapun kondisi dan apapun hasil pembicaraan pertemuan itu yang terjadi di situ, keputusan bersama, komitmen pertama saya jalankan saja. Seperti itu. Yang saya katakan tadi, kalau umpamanya harus pergi, ya saya harus pergi demi tidak ada masalah yang saya dapatkan lagi gitu. Kalaupun organisasi bentuknya seperti apa tahun selanjutnya atau hari-hari selanjutnya, ya tergantung dari mereka. Yang penting saya tidak menyimpan suatu sampah, suatu beban di dalam organisasi tersebut. Saya pergi dengan kosong seperti itu. Jadi dari solusi tadi tentunya Pak Rizka akan berkolaborasi ya, bekerja sama dengan teman-teman yang Pak Rizka anggap bisa untuk menjembatani Pak Rizka untuk berkomunikasi atau bertemu langsung dengan orang yang Pak Rizka maksud itu ya. Iya, seperti itu, Bu. Ya. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Rizka dapatkan? Ya, yang saya bisa dapatkan yang pertama adalah saya bisa berinteraksi mengeluarkan dari yang ada di kepala sehingga saya bisa menemukan suatu ide selanjutnya. Artinya saya bisa bergerak, karena yang saya simpan sendiri mungkin jadi bahan antara ya dengan tidak, tetapi kalau ada semacam bentuk berbicara dengan rekan, kemungkinan ada petunjuk lah untuk bisa memastikan bahwa langkah ini saya harus lakukan seperti itu. Apalagi sudah ada masukan dari beberapa, jadi saya bisa lakukan tepat waktu gitu. Iya. Jadi Pak Rizka sudah ada gambaran apa-apa yang akan Pak Rizka lakukan, langkah-langkahnya sudah ada gambaran Pak Rizka ya, apa yang akan Pak Rizka lakukan untuk selanjutnya. Semoga langkah-langkah atau solusi yang Pak Rizka temukan sendiri tadi bisa menyelesaikan masalah yang Pak Rizka hadapi saat ini. Iya, seperti itu. Iya. Jadi
Saya tunggu saja kabar baiknya Pak Rizka. Semoga apa yang Pak Rizka lakukan bisa terrealisasi ya Pak Rizka, dan apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita inginkan juga. Iya, Iya Bu, iya Bu, makasih banyak Ibu. Iya, iya. Terima kasih Pak Rizka. iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita lanjut di sesi refleksi Pak Rizka. Ya, bagaimana perasaan Pak Rizka setelah kita hari ini sering-sering bercakap-cakap tentang masalah-masalah yang masalah yang sedang Pak Rizka hadapi. Bagaimana perasaannya? Ya, perasaan saya hari ini lega, artinya beban satu hilang karena saya bisa menemukan petunjuk dari beberapa ide yang saya bentuk sendiri, mencari petunjuk sendiri, dan solusi terakhir saya harus berkolaborasi bekerjasama dengan beberapa teman, walaupun teman itu saya belum tahu siapa orangnya karena persoalan secara mungkin pribadi, sehingga saya harus datangi dan saya harus berkorban dan mengeluarkan lebih ekstra lagi waktu untuk mencari, untuk bisa menyelesaikan secara bersama. Dan itu solusi itu saya dapatkan dari, dan terima kasih atas apa yang Ibu berikan petunjuk, itu sangat menjadi inspirasi untuk saya bisa lakukan. Iya. Ya, alhamdulillah Pak Rizka, kalau dalam percakapan ini Pak Rizka sudah menemukan sendiri solusinya Pak Rizka ya. Dan kembali lagi itu tadi sampai Iya Bu. Semoga Pak Rizka bisa mengatasi masalahnya dengan solusi yang Pak Rizka temukan sendiri. Oh iya Bu. Kalau Oke begitu Bu, makasih banyak Ibu. saya akhiri Pak Rizka. Iya Bu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh.